mendengarkan apa yang beliau-beliau yang hadir ini mau menyampaikan. Menekun sampai paling hanya ditampung, saya masih hanya perasaan seperti itu. Gitu. Siar, TVRI, RCTI ini ada semua itu. Jadi beliau Pak Kemenak, Pak Kepala Kantor Kemenak, Pak Kiai Saihu, Kabupaten Pati bagian Dungo Pak. Biasa kalau Kemenak itu di pemerintahan itu dari dulu turun dari Kemenak, udah bagian Dungo. Tapi acara di sini juga disuruh doa juga kan sini. Ya alhamdulillah Pak Wati, MTS, ada yang rawuh MTS? Banyak nih, kepalanya rawuh betul. Oh iya, hormati Pak Kiai Yatib selaku Ketua Kabupaten Pati yang saya hormati, Pak Kiai Mus juga. Gini Mas, melalui berbagai organisasi profesi guru hari ini, ada Pergunu, PGSI, PGRI, dan kemarin kumpul di Jakarta. Saya termasuk yang datang, hari ini juga masih ada program di Surabaya. Intinya satu, kami organisasi profesi guru ini minta kepada pemerintah agar menjadikan 20% anggaran pendidikan amanat Undang-Undang Dasar 45, amanat Undang-Undang Sisdiknas itu betul-betul untuk pendidikan, bukan fungsi kependidikan. Kalau untuk fungsi kependidikan, masalahnya anggaran ini tersebar di kementerian-kementerian. Ada di beberapa kementerian yang juga ada urusan pendidikan itu ikut mengambil anggaran pendidikan itu. Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kelautan, kementerian semua ada 17 atau berapa. Nah harapan saya sebetulnya anggaran pendidikan yang untuk kementerian pendidikan. Bicara soal pendidikan ya, bicara soal pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud, Kemendistek, Dikbud dan Kementerian Agama. Karena yang ngurusi soal pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi dan pendidikan prasekolah itu kan di dua institusi ini. Nah, ini kan masih tersebar di mana-mana. Satu itu ya, dibalikan anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan, bukan untuk yang lain. Karena persoalan pendidikan hari ini ada di 8 standar nasional pendidikan itu belum tercapai semua. Mulai dari standar sarana prasarana pendidikan hari ini yang kondisinya masih 60% banyak yang sudah rusak, mulai dari ringan, berat sampai biasa gitu ya. Dan kita bicara soal ketuntasan belajar itu kan juga harus didukung dengan sarana prasarana yang representatif. Hari ini ada sekitar 60% yang datanya masih dari kementerian yang masih belum representatif gitu. Misalnya sarpras mulai laborat, perpustakaan, ini kan sekolah-sekolah ini bukan negeri saja, bukan hanya swasta saja, di negeri itu juga kondisinya masih sangat memprihatinkan gitu. Bagaimana mau memberikan materi pembelajaran dengan maksimal karena sarprasnya juga tidak terpenuhi, dan mungkin ada sebagian yang sudah terpenuhi tapi kan tidak merata. Apalagi sekolah-sekolah di daerah-daerah pinggiran, swasta yang di gunungan dan sebagainya, ini kan sangat tidak masuk akal ketika kita menuntut soal hasil yang maksimal tapi sarpras tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua soal pendidik dan tenaga pendidikan. Hari ini masih ada di potong antara negeri dan swasta, antara sekolah dengan madrasah. Banyak, terutama yang negeri hari ini juga pusing karena kebutuhan operasional mereka juga cukup meningkat, tapi bos tidak pernah naik. Bosda pun juga dibatasi. Itu semua diharapkan untuk menunjang wajib belajar 12 tahun tanpa memungut biaya dari masyarakat atau ASN. Tidak boleh memungut tapi dituntut untuk prestasi dan sebagainya. Sementara swasta kalau hanya mengandalkan dari bos tidak mungkin, Bosda tidak ada. Bosda tidak. Kalau negeri BUP ya, kalau di swasta namanya Bosda, jumlahnya sangat sedikit dan akhirnya memungut biaya dari masyarakat. Itu pun hanya sekolah-sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang tidak mampu, ya sudah, hanya sebatas itu kemampuannya untuk meningkatkan kualitas mutu di sekolah. Guru-gurunya juga hari ini, data yang kami terima di Jawa Tengah saja satu contoh yang sudah sertifikasi guru madrasah itu baru sekitar belum ada 50%, sekitar 49% dari total 103.000 guru madrasah yang ada di Jawa Tengah, negeri dan swasta, itu yang sudah sertifikasi hanya sekitar 49%. Ya, kalau yang belum lebih banyak 51%. Artinya ini kewajiban pemerintah loh. Ini amanat Undang-Undang
guru dan dosen yang diamanatkan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Mestinya harus selesai 10 tahun itu 2015 sudah harus selesai, tapi sampai sekarang belum selesai. Sekarang kayaknya model pelatihan untuk sertifikasi harus dipola dengan PPG yang lama gitu ya, sehingga tidak tuntas-tuntas, tambah kebijakan baru lagi soal PKK. Kita ketemu dengan kepala-kepala madrasah, kepala sekolah, mayoritas ini kepala-kepala swasta. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana lembaga pendidikan di Kabupaten Pati itu ternyata kontribusinya sebagian besar itu dari swasta, karena kalau kita hitung dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Pati maupun data pemerintah daerah itu 64% lembaga pendidikan di Kabupaten Pati itu adalah swasta. Maka ini saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya di bidang pendampingan anggaran, kemudian juga Bapak Ibu guru untuk peningkatan SDM serta peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pati. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.